Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam mahasiswi Lampung. Perkenalkan, nama saya Rima Sofa dari jurusan Pendidikan Biologi semester 3 Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung. Kawan-kawan, pernah terpikir nggak sih di dalam diri kalian kalau suatu saat nanti di masa depan ilmu kita bisa nggak sih bermanfaat selain sebagai tenaga pendidik? Mungkin bisa jadi juga sebagai peluang bisnis. Apa nih kiranya? Misalkan ya, saya sendiri kan mengambil jurusan biologi. Apabila dilihat ke ranah luar, biologi itu apa saja sih? Kan ada sains, agroteknologi, bioteknologi, yang apabila dikolaborasikan nanti bisa menjadikan objek yang menjadi peluang bisnis besar di masa depan, yang kiranya mempunyai nilai daya jual tinggi di mata masyarakat. Kira-kira apa ya? Penasaran nggak? Yuk kita cari tahu. Bonsai biasanya dibentuk dari tanaman yang memiliki diameter tinggi dan besar. Itu diakibatkan karena kandungan kambium yang terdapat di dalamnya yang menyebabkan pertumbuhan secara primer dan sekunder. Bagaimana konsepnya agar tumbuhan tersebut mengkerdil dan bisa dibuat bonsai? Simak penjelasannya berikut. Bonsai merupakan metode pengkerdilan tanaman secara sengaja dengan tujuan seni. Untuk menghasilkan tumbuhan bonsai yang mempunyai keunikan nilai seni tinggi, diperlukan ketelatenan, mulai dari penanaman, pembentukan, dan perawatan. Bonsai yang marak diperbincangkan publik akhir-akhir ini adalah bonsai pohon kelapa. Bonsai ini dibentuk dari buah kelapa yang sudah tua berwarna coklat, yang nantinya akan didiamkan pada tempat lembab untuk perangsang pertumbuhan tunas, yang nantinya akan menjadi cikal bakal dibuatnya bonsai pohon kelapa. Tunas kelapa biasanya muncul pada minggu kedua ataupun minggu ketiga. Ketika tunas bonsai telah tumbuh sekitar 15-20 cm, dilakukan penyayatan sebanyak 3 kali dalam sehari. Penyayatan lebih diutamakan pada bagian tunas yang lebih tua untuk mencegah terjadinya pembusukan. Pada proses inilah pertumbuhan secara primer dan sekunder pada pohon kelapa diberhentikan. Dalam artian, penyayatan ini dilakukan pada tunas tanaman, yang secara ilmiah disitulah pertumbuhan primer terjadi, akarnya dipangkas, dan bagian-bagian yang tidak diinginkan dipotong. Penempatan batok kelapa calon bonsai bisa di model vertikal maupun horizontal. Jika penempatannya horizontal, akan tumbuh tunas atau batang bonsai kelapa model rebahan, sehingga sering disebut mirip siput. Setelah batang bonsai kelapa makin bertambah umur dan ukurannya memanjang, ada keunikan tersendiri jika memiliki batang yang model vertikal, miring, ataupun rebahan. Perawatan bonsai kelapa media tanam air terbilang mudah dengan rutin penyemprotan insektisida pada daun dan batang apabila terdapat hama seperti ulat dan kumbang yang menempel. Pertumbuhannya terbilang cukup lama apabila dibandingkan dengan bonsai kelapa dengan media tanam tanah dan arang sekam. Namun, pertumbuhannya dapat dirangsang dengan pemberian pupuk cair organik. Bonsai model ini tidak perlu dilakukan penyiraman karena akarnya yang berada dalam air sehingga kebutuhan akan H2O terpenuhi. Bonsai kelapa media tanam air ini memiliki kesan artistik tersendiri bagi pecinta bonsai. Air yang berada di bawahnya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan ikan cupang yang menambah kesan tanaman hias dengan daya jual tinggi. Sekian tadi pemaparan tentang bonsai sebagai pemanfaatan ilmu sains dalam bidang entrepreneurship. Kita sebagai pelajar perlunya mengkajian lebih lanjut mengenai jurusan kita masing-masing. Selain sebagai tenaga pendidik, bisa juga menjadi peluang bisnis di era 4.0 ini. Jadilah mahasiswa yang entrepreneurship, sosio, eko, tekno, dan intelektual. Salam mahasiswa.